Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Andi Guru Geografi. Registrasi penduduk. Jumlah penduduk di dalam suatu negara akan terus mengalami perubahan, baik perubahan yang sifatnya bertambah atau berkurang. Perubahan tersebut atau perubahan jumlah penduduk tersebut harus dipantau dan dihitung sebagai dasar penentuan kebijakan untuk pembangunan di masa mendatang. Ada beberapa cara digunakan untuk menghitung jumlah penduduk di suatu negara. Salah satunya antara lain misalnya adalah sensus penduduk, kemudian survei penduduk, dan registrasi penduduk. Baik, pada slide kali ini kita akan membahas tentang registrasi penduduk. Apakah yang dimaksud dengan registrasi penduduk itu? Registrasi penduduk adalah pencatatan peristiwa kependudukan yang bersifat sangat dinamis yang terjadi setiap waktu. Registrasi penduduk di sini peristiwa kependudukan yang dicatat adalah kelahiran, kematian, pernikahan, perceraian, perpindahan penduduk, adopsi, dan beberapa kegiatan pendudukan yang lain. Registrasi dilaksanakan dari tingkat pemerintahan terbawah, desa hingga provinsi. Registrasi juga diperlukan untuk mendapatkan data kependudukan tahunan, karena sensus dan survei tidak dapat mengakomodasi perubahan data penduduk yang terjadi setiap waktu. Berbeda dengan sensus dan survei yang menerjunkan petugas-petugas pendataan yang nanti akan mendatangi rumah penduduk, maka dalam registrasi diperlukan peran aktif dari penduduk untuk datang ke kantor-kantor pemerintah yang berwenang. Penduduk yang meregistrasikan atau melaporkan peristiwa kependudukan yang dialaminya atau dilaksanakannya akan mendapatkan surat atau akta atau sertifikat yang disahkan oleh pemerintah setempat. Surat atau sertifikat atau akta ini dapat digunakan sebagai syarat untuk kegiatan kependudukan maupun non-kependudukan yang lain. Beberapa contoh surat atau akta hasil registrasi penduduk yang utama atau yang paling pertama, paling awal adalah misalnya KTP atau kartu tanda penduduk. Bagi penduduk yang telah berusia 17 tahun ke atas, sangat disarankan atau diwajibkan untuk membuat KTP atau kartu tanda penduduk. KTP menjadi bukti sah secara hukum yang menunjukkan seseorang itu adalah warga suatu wilayah. Di dalam KTP-nya ada informasi tempat tinggalnya di RT berapa, RW berapa, kecamatan, desa, hingga kabupaten. KTP secara umum menjadi syarat utama dalam membuat suatu perizinan aktivitas kependudukan maupun non-kependudukan yang lain. Bisa dikatakan ini adalah syarat utama. Jika kita akan membuka rekening bank akan dimintai KTP, kita akan membuat SIM akan dimintai KTP, kita akan berpindah ke wilayah lain kita akan membutuhkan KTP, kita akan membuat kartu keluarga juga akan diperlukan KTP. Pada garis besarnya bahwa KTP merupakan salah satu syarat utama dalam untuk melaksanakan perizinan yang berkaitan dengan aktivitas penduduk maupun non-kependudukan. Berikutnya adalah kartu keluarga atau sering disingkat dengan KK. Kartu keluarga ini dibuat bagi pasangan yang baru menikah, biasanya akan segera diminta untuk membuat kartu keluarga. KK dibuat dengan terlebih dahulu keluar dari keanggotaan kakak orang tuanya, kemudian menjadi kakak sendiri yang baru. Dalam istilah Indonesia atau istilah Jawa sering dikatakan mecah keluar dari keanggotaan kakak orang tua, baik pasangan yang laki-laki maupun yang putri. Untuk pasangan lama yang telah memiliki kakak, biasanya juga akan mengupdate kartu keluarganya jika ada penambahan atau pengurangan anggota keluarga, misalnya tambah anak
atau misalnya ada anggota keluarga yang meninggal, itu juga akan ada anjuran untuk mengupdate kartu keluarga. Berikutnya contoh surat atau akta atau sertifikat hasil registrasi penduduk, misalnya adalah akta kelahiran. Ini juga termasuk syarat paling awal untuk mendapatkan identitas resmi anak. Suatu keluarga yang memiliki anggota keluarga baru dari kelahiran anaknya biasanya akan mendapatkan surat kelahiran dari rumah sakit atau persalinan yang kemudian oleh pihak orang tua atau keluarga tersebut akan diteruskan, dilaporkan ke pemerintah setempat untuk mendapatkan akta kelahiran bagi anak yang baru lahir dan juga untuk mengupdate data anggota keluarga di kartu keluarga dengan menambahkan identitas anak yang baru lahir. Beberapa contoh yang lain misalnya adalah akta kematian. Jika ada anggota keluarga yang meninggal dunia, maka pihak keluarga tersebut akan diminta untuk melaporkan kematian anggota keluarganya tersebut ke pemerintah setempat untuk mendapatkan akta kematian bagi anggota keluarga yang telah meninggal tersebut dan juga untuk mengupdate data anggota keluarga di kartu keluarga dengan menghapus nama anggota keluarga yang meninggal dunia. Berikutnya adalah buku nikah atau akta perkawinan. Jika ada pasangan yang akan menikah, maka mereka akan melaporkan ke instansi setempat yang berwenang untuk mencatatkan pernikahannya. Pada awalnya, pasangan yang akan menikah akan melaporkan ke desa, kemudian dari desa akan diantarkan ke surat pengantar ke kecamatan dan dilanjutkan ke KUA atau Disdukcapil, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Nah, pelaporan ini nanti akan mendapatkan buku nikah bagi pasangan muslim yang dikeluarkan oleh KUA atau Kantor Urusan Agama. Sedangkan bagi rekan-rekan non-muslim akan mendapatkan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Disdukcapil atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Surat akta hasil registrasi penduduk berikutnya adalah akta perceraian. Nah, ini berkebalikan dengan pasangan yang akan menikah. Jika ada pasangan suami istri yang akan bercerai, maka mereka akan melaporkan ke instansi setempat yang berwenang dan akan diminta untuk mengikuti persidangan yang akan mengabulkan atau menolak permohonan perceraian mereka. Bagi pasangan non-muslim akan mengajukan permohonan ke pengadilan agama, sementara bagi pasangan non-muslim akan mengajukan permohonan perceraian di pengadilan negeri. Dan akan mendapatkan kutipan akta perceraian yang dikeluarkan oleh Disdukcapil, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Selanjutnya, pindah ke daerah lain, atau nanti akan mendapatkan surat pindah, surat keluar yang nanti akan bisa digunakan untuk proses membuat surat masuk. Jika ada penduduk yang akan berpindah tempat tinggal ke lain kabupaten, ke lain provinsi, dan ingin menjadi warga dari daerah yang dituju, maka akan melaporkan ke pemerintah berwenang setempat terlebih dahulu, daerah asal yang akan ditinggal. Nanti akan mendapatkan surat pindah untuk dilaporkan ke pemerintah daerah yang dituju. Setelah melaporkan ke pemerintah daerah yang dituju, maka kemudian akan dilanjutkan untuk diproses, diterima menjadi warga daerah setempat, kemudian akan diminta juga untuk membuat pemrosesan pembuatan KTP dan KK baru dengan alamat tempat tinggal sesuai dengan daerah yang baru atau yang dituju tadi. Contoh surat atau akta hasil registrasi penduduk yang ke-8 misalnya adalah untuk surat-surat tentang perjalanan ke luar negeri. Jika ada penduduk Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri dalam jangka waktu sebentar maupun lama, akan diwajibkan untuk melaporkan ke instansi berwenang. Dalam hal ini adalah kantor imigrasi. Pelaporan ini juga dimaksudkan untuk mendapatkan paspor sebagai identitas warga negara, dalam hal ini warga negara Indonesia yang berada di luar negeri.
kartu paspor ini nanti dapat digunakan sebagai izin untuk masuk ke suatu negara. Juga akan mendapatkan visa atau izin untuk mendapatkan izin tinggal sementara di negara lain yang dituju, biasanya dalam bentuk cap atau paraf dari kantor imigrasi pada beberapa bagian halaman suatu paspor tersebut. Manfaat registrasi penduduk tentu saja ada banyak manfaatnya. Salah satu manfaat yang bisa kita sebutkan adalah bahwa dengan melaporkan semua bentuk peristiwa kependudukan yang dialami atau dilakukan oleh seorang penduduk, maka penduduk tersebut berarti yang pertama adalah ikut berperan aktif dalam kegiatan pendataan dinamika perubahan penduduk tahunan. Kemudian penduduk tersebut akan mendapatkan bukti yang sah secara hukum dalam bentuk surat atau akta atau sertifikat sesuai dengan keperluannya. Serta penduduk tersebut akan mendapatkan bantuan hukum dari pemerintah jika mendapatkan masalah yang berkaitan dengan kependudukan. Sebagai contoh, jika perjalanan ke luar negeri membawa paspor, bukti-bukti yang lengkap, maka seandainya tertahan di kantor imigrasi karena sesuatu hal, maka pemerintah Indonesia bisa memberikan bantuan dengan kuat dan bisa membebaskan dari masalah yang mungkin jika bukan masalah yang berat. Baik, itu tadi adalah beberapa pengertian tentang registrasi penduduk dan beberapa contoh kegiatan penduduk yang bisa diregistrasikan yang nantinya akan bisa memperkuat pendataan pada data kependudukan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.